Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam renungan dan doa pada malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam renungan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk hari ini yang telah kami lalui dengan kekuatan daripada-Mu. Terima kasih untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang hari ini. Malam ini kami bersyukur untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, untuk kami datang lagi bersekutu dengan Engkau. Kami membuka hati dan pikiran kami untuk merenungkan kembali firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, dan bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tolong kami ya Roh Kudus, untuk mengerti dan melakukan kebenaran-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan malam hari ini terdapat di dalam Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24. Yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat kita menjadi orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka ada perubahan besar yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak lagi hidup sebagai manusia lama, dengan cara hidup yang lama, yang penuh dengan dosa dan kesia-siaan, melainkan kita dipanggil untuk hidup sebagai manusia baru yang mencerminkan karakter Kristus. Hidup sebagai manusia baru berarti cara pikir menjadi baru, dan tujuan hidup juga menjadi baru. Perubahan ini dimulai dari dalam, yaitu pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam pikiran dan hati kita. Rasul Paulus menekankan bahwa kita harus menanggalkan manusia lama. Itu berarti ada keputusan dan komitmen untuk meninggalkan dosa, kebiasaan lama yang salah, dan cara hidup yang tidak sesuai dengan kebenaran firman. Kita tidak hanya menjadi orang yang percaya kepada Yesus, namun kita juga harus memutuskan untuk meninggalkan cara hidup kita yang lama. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, Rasul Paulus berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah hidup kita sudah benar-benar mencerminkan manusia baru dalam Kristus? Ataukah masih ada sifat lama yang kita pertahankan? Masihkah amarah menguasai hidup kita? Apakah perkataan kita masih terus menyakiti hati orang lain? Apakah kesombongan masih menguasai hidup kita? Apakah kita masih terbiasa hidup di dalam dosa? Paulus tidak hanya mengajarkan prinsip, tapi memberikan contoh nyata dalam kehidupannya sendiri. Dulu dia adalah penganiaya jemaat, tetapi setelah bertemu dengan Kristus, ia mengalami perubahan total, dan hidupnya menjadi teladan bagi banyak orang. Ini adalah bukti kasih karunia Tuhan yang sanggup mengubahkan siapapun. Kolose 3 ayat 9 dan 10, Rasul Paulus berkata,
Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Perubahan hidup orang percaya bukan hanya sekali, tapi proses yang terus berlangsung. Kita diperbaharui hari demi hari, dibentuk untuk menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan instan, tapi Dia rindu hati yang mau dibentuk dan hidup dalam pertobatan setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam ini, marilah kita introspeksi diri. Apakah selama ini kita sudah hidup sebagai manusia baru? Apakah orang-orang di sekitar kita melihat Kristus dalam hidup kita melalui sikap, perkataan, dan kehidupan kita sehari-hari? Jika belum, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang terbuka dan biarkan Roh Kudus membaharui hidup kita. Percayalah kepada Yesus dengan segenap hati dan hiduplah di dalam pertobatan yang nyata. Jadilah manusia baru di dalam Kristus dan hasilkanlah buah pertobatan yang dapat terlihat setiap hari. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biar kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini yang sudah mengingatkan kami akan panggilan kami sebagai manusia baru di dalam Kristus. Ampuni kami ya Tuhan, bila selama ini kami masih hidup dalam cara hidup yang lama, mempertahankan dosa dan kebiasaan yang tidak berkenan kepadamu. Baharuilah dan bentuklah hati kami. Ubahlah cara pikir kami ya Tuhan, dan penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran dan kekudusan-Mu. Tolong kami untuk hidup menjadi terang dan teladan, bukan hanya di gereja, tetapi di rumah, di tempat kerja, di tengah masyarakat, dan dimanapun kami berada. Kami menyerahkan setiap aspek hidup kami ke dalam tangan-Mu. Pulihkan kami, baharui kami, dan pakailah hidup kami untuk memuliakan nama-Mu. Malam ini kami berdoa bagi umat-umat-Mu yang sedang dalam pergumulan, sedang lemah rohani, atau merasa gagal. Tuhan jamalah mereka, kuatkan mereka, dan bangkitkan kembali semangat untuk hidup dalam kebenaran-Mu. Kami percaya bahwa Engkau sanggup mengubah siapapun yang mau datang kepadamu dengan hati yang bersungguh-sungguh. Malam hari ini ya Tuhan, kami mohon perlindungan daripada-Mu dalam istirahat kami sepanjang malam hari ini. Dan Engkau kiranya membangunkan kami besok pagi dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Inilah yang menjadi doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau, dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu,
dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan dan doa pada malam hari ini. Kiranya menjadi berkat dan kekuatan bagi saudara semua. Sampai jumpa kembali dalam renungan dan doa berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.